yang bernama Kadifa. Tolong kamu presentasikan diri kamu. Ya, perkenalkan, nama saya Hemitu Nadifa. Saya sebagai narasumber akan menjawab semua pertanyaan dari rekan saya. Sebelumnya kamu di sini bekerja sebagai apa? Ya, di sini saya bekerja sebagai administrasi quality control di sebuah perusahaan yang ada di Kota Tangerang. Sebelumnya kamu itu background pendidikannya apa dan sudah berapa lama terjun ke dunia lapangan kerja? Ya, untuk latar belakang saya lulusan sarjana manajemen. Nah, untuk pekerjaan saya bekerja di administrasi quality control di suatu perusahaan di Kota Tangerang. Untuk job desk-nya, udah berapa lama kamu bekerja sebagai admin? Untuk berapa lamanya saya jalan kurang lebih 2 tahun. Jadi untuk job desk-nya yang pertama itu merekap data segala administrasi yang ada di perusahaan itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, aku mau nanya apa yang memotivasi kamu untuk memilih karir di bidang pekerjaan quality control? Ya, untuk motivasi saya untuk memilih karir di bidang quality control ini sebenarnya lebih ke passion ya, karena saya memilih ini, saya mikirnya jurusan ini banyak gitu yang dibutuhkan di perusahaan-perusahaan gitu. Jadi kita bisa mendapatkan peluang tersebut dari jurusan saya gitu. Jadi kita dapat explore tentang pengalaman kerja, tentang quality controlnya bagaimana, seperti itu. Kalau untuk tantangan terbesar yang kamu hadapi dalam pekerjaan itu paling besar itu apa dan bagaimana kamu mengatasi tantangan tersebut? Kalau untuk tantangan terbesar yang dihadapi dalam pekerjaan biasanya lebih ke dari komplain customer ya. Jadi itu tantangan banget tuh, tantangan yang paling utama. Karena produk itu sudah nyampe ke customernya. Nah, jadi kita harus bekerja dengan semaksimal mungkin agar hasil produk itu baik dan sesuai dengan permintaan customer gitu. Jadi kita meminimalisir adanya komplainan dari customer tersebut. Nah, cara untuk mengatasinya biasanya kita cari dulu nih dari akarnya tuh dari mana gitu masalahnya. Misalkan dari produksinya kah, atau dari misalkan dari penemuan yang ada di gudangnya kah, atau dari dispensingnya, atau dimanapun gitu. Jadi kita mencari tahu dari akarnya tersebut, akarnya dulu tuh, mungkin akarnya. Terus kalau yang sudah, kita cari solusinya dengan mungkin kita bisa nge-rework ya, misalkan mengerjakan ulang dari yang komplainan customer tersebut. Dari returan customer. Ya, dari returan customer. Habis itu kita butuh juga tuh yang namanya evaluasi. Nah, evaluasi tuh dibutuhkan agar produk-produk tersebut bisa sesuai dengan harapan customer gitu. Jadi apa aja itu yang dikomplainin, terus apa aja yang harus diselesaikan, apa aja yang harus pokoknya kita meminimalisir adanya kesalahan begitu dengan adanya evaluasi tersebut. Misalkan kalau ada keluhan atau temuan terkait produk itu, bagaimana kamu menanganinya? Kalau penemuan itu biasanya kita langsung nge-rework gitu. Dibuka ulang gitu. Terus jadi kita tahu nih apa aja tuh yang bisa menjadi komplain customer. Misalkan ada produk yang jelek kah, atau yang baret, atau yang apa. Misalkan kita cek semua tuh dari akar-akarnya gitu. Jadi kita kumpulkan tuh semua komplain customer. Nah, baru kita kerjakan ulang terkait komplain customer itu. Makasih Kak Diva. Gak apa-apa Kak Diva. Bagaimana kamu mengatur prioritas ketika ada beberapa tugas
yang harus diselesaikan dalam waktu yang sama. Untuk mengatur prioritas dalam pekerjaan, biasanya kita membuat sebuah deadline gitu. Misalkan mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Nah, jadi misalkan pekerjaannya banyak tuh, nah kita pilih nih, kita harus memanage waktu sebaik mungkin untuk bisa mengerjakan pekerjaan itu dengan tepat dan maksimal, sehingga akan menghasilkan menghasilkan Kerjaan yang tepat waktu. Iya betul, tepat waktu dan benar, tidak ada kesalahan suatu apapun. Aku mau nanya lagi, bagaimana cara kamu memastikan semua detail dalam pekerjaan kamu terpenuhi tanpa ada kesalahan, minimalisir kesalahan? Ya. Untuk meminimalisir kesalahan, biasanya pun kita juga ada catatannya tersendiri. Terus apa kamu pernah menghadapi masalah dalam proses administrasi? Bagaimana kamu menyelesaikannya? Dalam suatu pekerjaan pasti kita menemukan suatu masalah, tetapi untuk menyelesaikan masalah itu kita harus ada strategi dan penyelesaiannya, di mana kita biasanya melakukan evaluasi setiap minggunya dalam pekerjaan tersebut. Pernah nggak kamu membuat kesalahan dalam administrasi? Kalau iya, bagaimana cara kamu buat memperbaiki dan tidak mengulangi kesalahan tersebut? Untuk kesalahan pasti semua orang pasti mempunyai kesalahan ya, cuman kita meminimalisir kesalahan tersebut. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut kita biasanya punya notes, punya catatan tersendiri. Maksudnya ntar misalkan ada komplain apa gitu, kita pasti mencatat komplainnya seperti itu. Untuk penyelesaiannya bisa kita diskusi bersama tim yang lain. Bagaimana kamu memastikan bahwa semua pekerjaan yang kamu lakukan sesuai dengan SOP dan kebijakan perusahaan? Kalau untuk SOP, setiap perusahaan pasti mendapatkan SOP ya. Tentu kita harus mentaati peraturan dan mengerjakan semaksimal mungkin dari SOP tersebut. Nah, jadi ya sebisa mungkin kita mengerjakan sesuatu pekerjaan itu dengan maksimal. Bagaimana kamu memastikan semua detail dalam pekerjaan kamu terpenuhi tanpa ada kesalahan? Untuk meminimalisir kesalahan dalam pekerjaan, biasanya kita mencatat pada notes apa aja yang terjadi pada hari itu. Jadi kita tidak mengulang kesalahan yang sama gitu, dan kita mencatat secara terperinci dari semua masalah-masalah tersebut. Jadi tidak ada komplain dari divisi yang lain juga. Aku mau nanya nih, kan misalkan aku kan masih jadi mahasiswa, aku mau tahu dong bekal yang harus aku sebagai mahasiswa punya untuk terjun ke dunia lapangan kerja. Ya, yang pasti dari proses mahasiswa ke dunia kerja itu pasti beda banget ya. Jadi zaman mahasiswa itu kita masih dituntun gitu, maksudnya masih monoton dengan segala dikasih materi. Iya, dikasih materi, pembelajarannya kita dituntun untuk belajar itu gitu. Nah, kalau untuk dunia kerja itu kita harus mandiri dan harus menyelesaikan masalah sendiri gitu. Jadi dan harus memanage waktu juga. Kalau dulu waktu di zaman kuliah itu kan kita bener-bener kayak ada jadwalnya gitu ya, maksudnya misalkan kayak dituntun banget lah, misalkan kita belajar ini, nah kita harus belajar ini, misalkan ada mata kuliah ini, jadi kita mengikuti jadwal tersebut gitu. Nah, kalau di dunia kerja itu kita benar-benar harus manajemen waktu sebaik mungkin agar pekerjaan tidak ada yang tertumpuk lah, atau misalkan ada masalah-masalah dalam pekerjaan, kita meminimalisir kesalahan tersebut.